Hai, hello semuanya. Welcome to Joy Online Service. Yeay. Welcome nih buat kalian yang baru pertama kali nonton atau sudah sering banget nontonin Joy Online Service. Yang nonton dari Jakarta, Palangka, Surabaya. We are so happy to meet all of you. Nah, sebelum lanjut kita mau apa dulu nih? Yes, kita mau yel dulu. Yuk, yang di rumah semuanya bangkit berdiri. Kita mau olahraga untuk yel. Siap? Siap. Joy? Yes. Awesome. Hello everybody, one more time hello everybody. Gimana nih kabarnya? Pasti sehat semua kan? Oke, let's stand up. Kita mau nyanyi sama-sama, tepuk tangan bersama. Dia Tuhan yang cinta sama kita. Kau ciptakan alam semesta dengan kemuliaan-Mu. Kau letakkan dasar lautan dengan kekayaan-Mu. Ku mau pahami betapa luas, ku mau kenali betapa besar cinta-Mu. Ayo semuanya. Betapa lebar kasih-Mu, betapa panjang kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang lebih besar bagiku. Betapa tinggi kasih-Mu, betapa dalam kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang terbaik bagiku. Kau ciptakan alam semesta dengan kemuliaan-Mu. Kau letakkan dasar lautan dengan kekayaan-Mu. Ku mau pahami betapa ku mau kenali betapa besar cinta-Mu. Mari bersama. Betapa lebar kasih-Mu, betapa panjang kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang lebih besar bagiku. Betapa tinggi
tangan kita. Kita pejamkan kedua mata kita. Kita berfokus pada Yesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Tepuk tangan sama-sama untuk Tuhan kita. Nyanyikan sama-sama. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada-Mu. Angkat tangan kita sama-sama. Laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sama-sama katakan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil bisa terjadi karena kuasa Tuhan yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Katakan Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan berkat Tuhan. Dia Tuhan membuat mujizat buat hidup kita. Yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kasih tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan Yesus, pembuat mujizat yang sejati buat hidup kita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kalau kami semua bisa mengenal Engkau, Tuhan yang besar, Tuhan yang bisa membuat mujizat apapun itu buat hidup kami Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kehidupan kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkau selalu menjagai setiap kami Tuhan, dan Engkau ada buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua bersama-sama katakan. Tepuk tangan semuanya.
Oke, saatnya kali ini kita main games nih. Nah, games kali ini adalah gampang banget, yaitu memindahkan gelas ke meja. Jadi dari kursi ke meja dipindahkan satu-satu. Nah, tapi nggak cuma dipindahkan nih. Setelah dipindahkan, mereka harus menyusun castle. Paham? Oke, kita langsung coba aja ya. Semuanya siap? Siap. 1, 2, 3, go! Pelan-pelan, jangan sampai jatuh. Yang penting castle-nya terbuat. Ayo, ayo, ayo. Oke, one more. Yeay, jadi pemenangnya adalah El. Hampir banget ya tadi ya, padahal ya hampir menang ini tadi Thomas. Kalian juga bisa cobain ya di rumah. Bye-bye. Halo semuanya, welcome back to Joy Kids online service kita hari ini. Dan hari ini kita mau belajar sesuatu mengenai yaitu forgiving. Mari sama-sama kita ucapkan forgiving. Bener banget, kayak mungkin kata-katanya gampang nulisnya, tapi ngelakuinnya susah banget. Nah, hari ini juga ada ilustrasi yang mungkin bisa bantu setiap kita untuk kayak kenapa sih kok kita harus forgive? Kenapa sih kok kita harus mengampuni? Oke, saya punya ilustrasi nih. Kalau kita nih, banyak di antara kita di hidup kita, walaupun kita mungkin masih kecil, tapi siapa yang pernah marah? Pasti kayaknya semua pernah, betul? Atau siapa yang pernah merasa kayak kecewa banget nih, disappointed? Iya, kayak yang situ dibeliin mainan kok aku enggak sih? Mungkin gitu. Atau mungkin ada sebagian dari kita kayak, iya ya enak ya yang situ kayaknya diturutin mulu. Tapi yang ini kayaknya pokoknya kita iri mungkin sebagian dari kita. Nah, kenapa kok kita mau bahas mengenai topik forgiving? Hari ini karena ilustrasinya kayak gini nih. Karena hidup kita itu seperti kayak ransel ini. Ya kan? Nah, tapi nih kalau banyak hal iri hati, kecewa, entah itu marah, juga mungkin nggak suka sama yang lain, dendam dan lain sebagainya. Itu seperti kayak hidup kita itu dikasih beban. Sama-sama katakan beban. Kayak makin lama pasti kira-kira hidupnya makin mudah, enteng atau makin berat nih? Yes, pasti makin berat. Oke, marah masuk. Mungkin yang gampang offended atau tersinggung, pokoknya nggak bisa nih, aku nggak bisa maafin, pokoknya yang situ harus minta sorry dulu. Atau mungkin kita gampang jengkel. Atau mungkin sebagian dari kita kayak dendam banget nih. Atau sebagian dari kita juga mungkin bitter. Pokoknya sekali enggak, I said no, kayak pahit banget gitu. Bayangin kalau kita tuh bawa semua baggage kita yang seharusnya nggak kita bawa, kira-kira berat apa enggak nih? Berat, bener gak sih? Kayak kita jalan kemana-mana, kita bawa tas ini, kita mau lari, kita bawa tas ini. Kayak setiap hari kalau kita simpen nih, dendam, marah, iri hati, jengkel, kayak pasti kayak berat banget. Mau lari mungkin yang lain temennya, pada kenceng banget, kita kayak dengan susah payah, dengan more power, more energy, kita harus lebih bawa beban berat. Yang setuju katakan yes. Nah, tapi nih poinnya, kenapa kok kita harus forgive? Karena ini ilustrasi di sini nih, seperti kayak kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan apa? Kasih Tuhan. Kasih Tuhan ini bisa buat kita rest in Him. Kayak kita bisa chill, kita akhirnya bisa relax. Karena nggak semua itu harus kayak dalam hati kita harus selalu marah. Tapi nih, kalau kita mau undang Yesus dalam hidup kita, kalau tasnya ini kan udah penuh nih sama kemarahan, dendam, jengkel, iri hati, tentunya harus dikeluarin dulu. Yang setuju katakan yes. Nah, kalau dikeluarin akhirnya tasnya jadi kosong. Kayak hati kita akhirnya bisa lega lagi.
baru bisa diisi oleh kasihnya Tuhan. Yang setuju katakan yes. Nah setelah diisi oleh kasihnya Tuhan, kita kemana-mana hatinya jadi lebih enak, lebih enteng, lebih gampang nih. Mau lari juga bisa, kita mau jalan jauh masih oke. Karena apa? Hatinya jadi penuh dengan sukacita, mungkin mengampuni, dan lain sebagainya. Setuju katakan yes. Nah oleh sebab itu kita juga mau lihat nih, ada satu story yang perlu banget juga kita lihat sama-sama. Nah, kita juga mau dengerin cerita yang sama persis mungkin dengan pengalaman kita, experience kita mungkin. Kalau kita di sekolah suka jengkel dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada cerita mengenai yaitu Yusuf. Mari sama-sama kita ucapkan Yusuf. Yusufnya hari ini ceritanya tentang apa ya? Topiknya juga ternyata mengenai memaafkan, forgive. Memaafkan siapa? Saudara-saudaranya. Nah ini mungkin berbicara banget untuk kehidupan kita. Yusuf dikatakan dia tuh nggak sanggup lagi menahan perasaannya di hadapan pegawai-pegawainya. Karena itu disuruhnya mereka meninggalkan ruangan itu supaya ia dapat menyatakan kepada saudara-saudaranya siapa dia sebenarnya. Kalau kita tahu ceritanya Yusuf, dia itu adalah salah satu saudara dari banyak yang dia itu dijual untuk didapatkan uang untuk saudara-saudaranya. Dan justru Yusufnya ini dari situ ternyata dia dipercaya jadi orang yang punya dampak yang besar. Nah waktu dia akhirnya di negara Mesir ini, dia adalah salah satu orang yang terpenting. Akhirnya waktu itu dia bilang, dia udah nggak bisa lagi untuk menahan dan dia kepingin langsung kasih tahu saudaranya sampai semua pegawai-pegawai yang ada di ruangan itu dia bilang keluar aja dulu. Supaya sekali lagi dia bisa bilang ke saudara-saudaranya siapa dia sebenarnya. Nah setelah semua pegawainya meninggalkan ruangan itu, menangislah Yusuf keras-keras. Nah sehingga orang Mesir di luar ruangan itu mereka juga sampai dengar, kenapa ya? Kok si Yusuf itu sampai dia menangis? Dan sampailah kabar itu ke istana raja. Nah Yusuf berkata kepada saudaranya, saya ini Yusuf, masih hidupkah ayah? Nah melihat itu saudara-saudaranya udah makin kayak malah ketakutan karena mereka lah yang jual Yusuf ini ke negara Mesir sampai akhirnya ke negara Mesir. Nah waktu itu mereka ketakutan, mereka nggak bisa jawab. Lalu lagi kata Yusuf kepada mereka, marilah ke sini, come close. Mereka mendekat dan dia berkata, saya Yusuf yang telah kalian jual ke Mesir. Jangan takut atau menyesali dirimu karena kalian telah menjual saya. Dia bilang lagi nih Yusuf, karena sebenarnya Allah sendiri kok yang membawa saya ke sini mendahului kalian untuk menyelamatkan banyak orang. Nah sekarang baru tahun kedua dari masa kelaparan. Dan selama 5 tahun lagi orang gak akan bisa membajak, gak bisa panen. Dan Allah telah bawa saya mendahului kalian katanya untuk menyelamatkan kalian dengan cara yang unpredictable. Yang gak pernah dibayangkan sebelumnya. Dan untuk menjamin keselamatan kalian dan kelanjutan our next generation katanya dia. Nah jadi sebetulnya bukan kalian kok yang menyebabkan saya di sini, tapi melainkan adalah Allah sendiri. Dia telah menjadikan saya pegawai tertinggi Raja Mesir. Saya diserai kuasa atas seluruh rumah tangganya dan seluruh Mesir. Udah kayak rajanya aja, bener gak sih? Nah sekarang cepatlah kalian kembali kepada ayah dan katakanlah kepadanya bahwa Yusuf anaknya berkata begini, Allah telah menjadikan saya penguasa atas seluruh Mesir. Datanglah selekas mungkin, cepet-cepet yuk datang katanya. Supaya apa? Ayah dapat tinggal di daerah Goshen, dekat dengan saya, ayah, dengan anak cucu, dengan dombanya, dengan kambing sapi dan segala miliknya ayah, dia bilang. Jika ayah ada di Goshen, saya dapat memelihara ayah. Masa kelaparan masih berlangsung sampai in the next 5 years. Dan saya akan mengusahakan supaya ayah dan semua keluarga saya dan ternaknya ayah katanya jangan kekurangan apa-apa lagi. Lalu kata Yusuf lagi, sekarang kalian lihat sendiri, juga engkau Benyamin, bahwa saya benar-benar Yusuf katanya. I'm the real Joseph. Katakanlah kepada ayah kita betapa besar kuasa saya di sini.
di Mesir dan ceritakanlah kepadanya segala yang sudah kalian lihat. Lalu cepat-cepatlah bawa dia kemari. Dan sesudah itu ia memeluk adiknya, yaitu namanya Benyamin. Lalu menangislah, dan Benyamin juga menangis juga sambil memeluk kakaknya, kokonya Yusuf. Nah kemudian dengan masih menangis, Yusuf memeluk semua saudaranya dan bahkan mencium mereka. Setelah itu mereka bercakap-cakap dengan dia, dan ketika di istana raja itu dia dengar bahwa saudara-saudara Yusuf datang. Apa yang coba kita lihat, raja dan pegawainya itu juga katanya ikut senang. Bahkan rajanya bilang ke Yusuf, suruhlah saudara-saudaramu itu membebani keledai mereka dengan gandum, pulang ke Kanaan untuk menjemput ayah dan keluarga mereka, lalu pindah ke Mari. Aku akan memberikan kepada mereka tanah yang paling baik di Mesir. Kayak wow, you got the best land. Dan mereka akan dapat hidup dengan berkecukupan dari hasil tanah itu. Suruhlah mereka juga membawa dari sini beberapa kereta untuk istri dan juga anak-anak mereka yang masih kecil. Untuk apa? Menjemput ayah mereka. Jadi supaya mereka nggak perlu memikirkan barang yang terpaksa mereka tinggalkan, karena yang paling baik di seluruh Mesir akan menjadi milik mereka. Can you imagine that? Kayak wah, anak-anak Yakub melakukan semua perintah raja itu, kayak dikasih tanah, dikasih semua mungkin hasil pertanian. Masa nolak? Enggak kan? Kayak semua saudara-saudaranya kayak bersyukur banget. Nah Yusuf memberikan kepada mereka beberapa kereta sesuai dengan perintah raja. Juga bekal untuk perjalanan. Dan diberikannya juga kepada mereka masing-masing satu set pakaian. Tetapi kepada Benyamin diberinya 300 uang perak dan juga 5 setel set new outfit atau clothes. Nah ia mengirimkan kepada ayahnya 10 ekor keledai yang dibebani dengan barang-barang yang terbaik dari Mesir. Dan 10 keledai lagi yang dibebani dengan gandum, roti, makanan lainnya untuk dimakan dalam perjalanan mereka ke Mesir. Baik banget ya. Mereka meninggalkan Mesir dan pulang ke Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Yusuf masih hidup, kata mereka kepadanya. Dia penguasa dalam seluruh Mesir, dan mendengar berita itu Yakub termangu-mangu dan ia nggak percaya kepada mereka. Tetapi setelah mereka menceritakan semua yang dikatakan Yusuf kepada mereka, ketika ia ngelihat wow, kereta yang dikirim Yusuf untuk menjemput papanya yaitu Yakub dan bawa dia untuk ke Mesir, baru papanya sadar, ini beneran anakku Yusuf masih hidup, katanya. Hanya itulah yang kuinginkan, aku harus pergi dan melihatnya sebelum aku mati. Nah, dari cerita ini kita belajar dari Yusuf, dia itu benar-benar mengampuni secara total. Sama-sama katakan total. 2, 3, total. Karena apa? Dia itu pokoknya dibenci saudaranya, bahkan akhirnya sampai dijual ke negaranya orang, tapi dia mengampuni. Bahkan dia bilang, it's okay, itu bukan karena kesalahan kalian, tapi emang Tuhan yang bawa aku ke negara ini. Kayak wah, setelah mengalami perbuatan jahat yang mereka lakukan oleh saudara-saudaranya, kayak Tuhan membawa Yusuf itu jadi orang yang berkuasa di Mesir. Dan sesungguhnya sangat mudah untuk Yusuf itu sebetulnya untuk membalas perbuatan saudara-saudaranya dengan kekuasaan yang dia punya. Bener gak sih? Bener banget. Tapi apa? Yusuf memilih untuk gak melakukannya. Kasih Tuhan memampukan Yusuf untuk mengosongkan ransel hatinya dan diisi oleh sekali lagi kasih Tuhan sendiri. Ya seperti yang kita tahu, waktu tadi ilustrasi, yaitu waktu kita mengosongkan semua beban, entah itu dendam, our anger, our disappointed, atau our resentment, atau kekecewaan, atau apapun itu, pasti akhirnya hati kita, hidup kita jadi semakin ringan. Yang setuju katakan yes. Sama-sama katakan ringan. 2, 3, ringan. Nah, mengampuni itu adalah pilihan yang akan meringankan dan membebaskan hati kita. Nah, buku-buku itu kira-kira masih ada nggak? Ada. Bisa jadi kita bisa tetap marah, mungkin bisa jadi tetap dendam, tapi. Ternyata dengan mengampuni itu nggak lagi bikin hati kita kecewa, nggak lagi mengusik kita, nggak lagi semua buku-buku itu bikin kita terbeban. Nah, mengampuni itu adalah seperti mereka yang memilih untuk nggak membawa beban perasaan negatif.
waktu kemana-mana jadi lebih enteng, kemana-mana lebih easier, nggak perlu bawa barang yang berat seperti ilustrasi tadi. Nah, ketika kita mengampuni itu memberikan kita kelegaan, ketenangan, bahkan sukacita buat diri kita sendiri. Oleh sebab itu kita harus belajar mengampuni. Sama-sama katakan mengampuni. Kalau kita mikir kok enak ya saudara-saudaranya, berarti lain kali mungkin kayak kita jadi saudara-saudaranya yang mungkin seringkali kita juga marah sama orang lain, nggak apa-apa mungkin ya. Hey, kalau kita mikir wah enak banget udah to the max, ternyata juga diampuni. Dia udah bikin aku sedih, stres, kayak marah banget. Apapun yang kita rasakan waktu kita jengkel, marah itu semuanya ternyata bukan waktu kita mengampuni untuk orang lain, tetapi justru untuk diri kita sendiri. Sama-sama katakan diri kita sendiri. 2, 3, diri kita sendiri. Pernah nggak juga kita mikirin apa yang Tuhan rasakan waktu melihat kita berbuat banyak hal yang tentunya juga mungkin agak menjengkelkan, nggak menyenangkan hati Tuhan. Contohnya misalnya kita menurut kita nggak apa-apa, ternyata itu mungkin bohong kecil yang tadinya nih, oh nggak boleh makan ice cream karena bikin kita batuk mungkin, atau makan manis, ternyata kita makan nih, mungkin kita curi-curi, kita makan permen, kita makan candy, kita makan all the sweets. Waktu kita disuruh mandi, ternyata kita nggak nurut. Nah, atau mungkin kita waktu diajak doa, kita nggak fokus, kita kayak mainan handphone atau kita ngeliat gadget. Nah, sama halnya seperti yang kita lakukan itu semuanya sebetulnya juga bisa aja membuat Tuhan itu jengkel, yang setuju kata yes. Tapi Tuhan itu selalu mengampuni, sama-sama katakan mengampuni. Oleh sebab itu, apapun yang kita lakukan yang mungkin buat Tuhan itu jengkel, Tuhan itu mau mengampuni. Oleh sebab itu, kita pun juga harus belajar mengampuni. Kita harus sadar bahwa ternyata kehidupan kita juga banyak salahnya, banyak negatifnya, banyak nggak baiknya. Tetapi hari ini kita mau belajar sama-sama untuk setiap kita, untuk kebaikan kita pribadi, yaitu kita perlu melakukan yaitu forgiveness. Sama-sama katakan forgiveness, 2, 3, forgiveness. Forgive others as you want to be forgiven. Sekali lagi mari kita sama-sama ucapkan kalimat ini. Forgive others as you want to be forgiven. Oke, jadi super kebenaran kita minggu ini adalah forgive others as you want to be forgiven. Dan ayat penuntunnya diambil dari Kejadian 45 or Genesis 45. Dan ayat hafalannya diambil dari Efesus 4 ayat 32. Sebaliknya, hendaklah kalian baik hati dan berbelas kasihan seorang terhadap yang lain dan saling mengampuni sama seperti Allah pun mengampuni kalian melalui Kristus. Or Ephesians 4 verse 32. Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. Oke, yuk mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih kalau Engkau telah mengajarkan kami bahwa Engkau sangat mengasihi kami Tuhan, Engkau mengasihi kami tanpa syarat, dan Engkau juga memberikan kami pengampunan yang luar biasa. Ingatkan kami Tuhan bahwa Engkau selalu mengampuni kami dan kami juga harus mengampuni orang lain. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sudah selesai nih Joy kita hari ini. Jangan lupa ya, di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Bye-bye.